Kepala Staf Angkatan Udara Amerika Frank Kendall mengisyaratkan setidaknya ada satu negara yang tertarik untuk membeli surplus jet A-10. Bukan Ukraina, tetapi nama negara itu masih dirahasiakan. Pernyataan itu disampaikan Kendall dalam kesaksiannya di Capitol Hill. Kendall melanjutkan siapapun yang membeli Thunderbolt 2 bekas akan kesulitan untuk menjaga pesawat tua itu tetap bisa terbang. Jet ini mendapat julukan Warthog atau babi hutan karena bentuknya yang jelek, namun pesawat mendapat nama tenar. Dia terkenal dengan suara senapan Gatling gun 30 mm GAU-8A Avenger yang khas. Popularitas pesawat mendorong Kongres telah mempertahankan keberadaannya jauh lebih lama dari yang diharapkan. Angkatan Udara Amerika telah berusaha menyingkirkan A-10 selama lebih dari 3 dekade. Meskipun jet berperforma baik dalam Perang Teluk Persia tahun 1991, dan meski Warthog dirancang untuk menyerang kolom tank musuh dalam skenario Perang Dunia Ketiga, situasinya sekarang jauh dari yang dibayangkan ketika pesawat itu dirancang. Waktu secara resmi telah habis, dan USAF akan mempensiunkan A-10 dengan jumlah sekitar 40 hingga 50 pesawat per tahun. Direncanakan jet tersebut benar-benar hilang pada tahun 2029, namun para pendukungnya bersikeras bahwa negara-negara lain mungkin menginginkannya. Salah satu kandidat yang jelas adalah Ukraina yang sedang bertahan melawan serangan Rusia. Masalahnya adalah pertahanan udara telah menjadi sangat mematikan di medan perang tersebut. Ini menjadikan masa depan pesawat berawak yang terbang rendah di medan perang menjadi tidak jelas. Kendall dengan tegas mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Ukraina belum menyatakan minatnya terhadap A-10. Jadi, jika bukan Ukraina, lantas siapa? Kita akan melihat setidaknya 5 negara yang mungkin menginginkan si celeng tua tersebut. Yang pertama, Polandia. Polandia berbatasan dengan Ukraina. Negara ini telah berulang kali diserang dan diduduki oleh Rusia selama beberapa abad terakhir. Moskow kerap kali mengancam Polandia, dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah menantang legitimasi negara tersebut. Hal yang sama dilakukannya terhadap Ukraina sebelum dia melakukan invasi. Akibatnya, Polandia terlibat dalam penumpukan senjata terbesar di Eropa. Negara ini membeli tank tempur utama M1A2 SIP versi 3 Abrams. Selain itu juga M142 HIMARS, F-35, rudal pertahanan udara Patriot, helikopter Apache, dan peralatan Amerika lainnya. Bisa jadi A-10 adalah pesawat yang juga diinginkan oleh Warsawa. Yang kedua, Korea Selatan. Korea Selatan menghadapi lawan yang bersenjata lengkap dari negara tetangganya Korea Utara. Pyongyang memiliki tank dan kendaraan lapis baja yang cukup besar, sesuatu yang pas untuk dilawan Thunderbolt 2. A-10 juga dapat bekerja dengan baik di daerah perbatasan pegunungan. Dia bisa bergerak naik turun lembah dan menyerang pasukan mekanis Korea Utara sebelum menghilang dengan aman di balik punggung bukit di dekatnya. Angkatan Udara Amerika mengoperasikan satu skuadron A-10 di Korea Selatan, dan Seoul mungkin ingin mempertahankan kemampuan itu setelah tahun 2029. Yang ketiga, Taiwan. Taiwan berada di bawah ancaman serangan Cina, suatu peristiwa yang akan menyebabkan transportasi amfibi mengalir menuju pulau tersebut. Selain itu, helikopter yang berisi pasukan serangan udara akan terbang dalam formasi melintasi Selat Taiwan, dan transportasi berat yang syarat dengan pasukan terjun payung akan menargetkan pangkalan udara dan bandara. Salah satu dari 3 moda transportasi invasi ini akan mengalami hari buruk jika berhadapan dengan A-10. Taiwan memiliki fasilitas untuk melindungi A-10 dari serangan rudal pada awal serangan, termasuk gunung dengan pangkalan udara di dalamnya. Mereka juga terlatih menggunakan jalan raya lokal untuk meluncurkan dan mendaratkan jet tempur. Yang keempat, Mesir.
Mesir memiliki sejarah panjang dalam menggunakan peralatan militer Amerika, termasuk tank M1A1 Abrams. Negara ini juga membangun kekuatan militernya untuk menjaga angkatan bersenjatanya tetap bahagia. Kairo kerap menganggap dirinya sebagai pemimpin dunia Arab dengan kekuatan militer yang kuat. Berada di persimpangan antara Asia dan Afrika, Mesir berbatasan dengan dua negara yang dilanda kekerasan, yakni Libya dan Sudan. A-10 dapat membantunya berpatroli di perbatasan panjang dengan kedua negara, wilayah yang sebagian besar merupakan gurun kering dan tidak ramah lingkungan. Yang kelima, Vietnam. Vietnam berbagi perbatasan sepanjang 1.300 km dengan Cina. Kedua negara terlibat dalam perang singkat, tajam, dan brutal pada tahun 1979. Vietnam juga mempermasalahkan permainan kekuasaan Beijing di Laut Cina Selatan, di mana Cina telah mengklaim 90% wilayah laut tersebut dengan mengabaikan klaim negara-negara tetangganya. Vietnam memiliki kekuatan militer yang relatif besar namun kekurangan dana. Negara ini terbiasa berbuat lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit, sehingga jet usang seperti A-10 bukanlah hal yang mustahil. A-10 dapat digunakan dalam perang darat lainnya untuk menyerang kolom lapis baja Cina, atau di Laut Cina Selatan sebagai pesawat patroli bersenjata yang mampu menenggelamkan kapal. 40 tahun yang lalu akan ada banyak negara yang ingin membeli A-10 Warthog. Bahkan Cina pada tahun 1970-an menilai hal ini sebagai bagian dari doktrin pertahanan perang rakyat yang telah mereka buang. Saat ini meskipun pesawat tersebut sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan rudal modern, setidaknya satu negara masih ingin menerbangkannya. Pertanyaan terakhir, apakah Indonesia menginginkan pesawat ini? Demikian sahabat Jijat apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.